Indonesia sukses menggelar kejuaraan dunia Superbike 2021 di sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Meski sempat tertunda karena diwarnai hujan deras, namun sirkuit Mandalika berhasil menggelar kejuaraan dunia Superbike dan menjadi saksi sejarah bagi juara dunia baru Superbike, Toprak Razgatlioglu, racer asal Turki. Kejuaraan dunia Superbike ini dinilai berhasil mendongkrak sektor ekonomi pariwisata setelah lebih dari 2 tahun terpuruk akibat pandemi. Selanjutnya, sirkuit Mandalika dijadwalkan menjadi tuan rumah tes pramusim MotoGP pada 11 Februari 2022 dan tuan rumah Grand Prix Indonesia di 18 Maret di tahun yang sama. Ya, sirkuit Mandalika merupakan salah satu dari 5 destinasi super prioritas pemerintah pada 2021 dan bisa dikatakan dengan perhelatan kejuaraan Superbike yang baru digelar menjadi lokomotif bangkitnya ekonomi Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini. Benarkah demikian? Tim TV One mengabarkan. Setelah World Superbike usai digelar di sirkuit Mandalika pada akhir pekan kemarin, kabarnya awal tahun depan juga sudah menanti ajang besar lainnya yang juga akan menyedot perhatian dunia dan juga digelar oleh banyak sekali orang, yaitu MotoGP. Kabarnya juga akan digelar di sirkuit yang sama. Kita akan melihat nanti bagaimana sebenarnya dampak dari sirkuit Mandalika ini bagi perekonomian, bukan hanya perekonomian lokal di Nusa Tenggara Barat, tapi juga tanah air. Mampukah kemudian mendongkrak ekonomi, pariwisata, dan juga nama Indonesia? Untuk bisa membahas hal itu, kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber. Sudah hadir di samping saya pengamat ekonomi, peneliti Indef, Mas Ahmad Heri Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas Heri. Malam. Baik, dan juga sudah terhubung dengan kita, yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Sandi. Selamat malam, terima kasih TV One sudah mengundang saya. Baik, Pak Sandi, ini yang kita ketahui bersama bahwa besar harapan masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat setempat di Nusa Tenggara Barat pada khususnya. Ketika kemudian sirkuit Mandalika dibuka, ini bisa mendatangkan dampak yang begitu besar. Nama Indonesia terangkat, pariwisatanya juga mengundang banyak sekali wisatawan yang datang, dan juga yang pasti sudah kami angkat juga di judul ini, yaitu cuannya atau perekonomiannya, keuntungannya itu betul-betul membuat ekonomi di sekitar sana bisa bergeliat. Kalau kita bisa dapatkan informasi dari Pak Sandi, sebenarnya program apa saja Pak yang dirancang untuk bisa menggerakkan ekonomi dan pariwisata di sana? Ya, pertama-tama patut kita syukuri gelaran World Superbike bisa dilakukan dengan baik dan relatif lancar, dan untuk itu saya patut memberi apresiasi kepada semua pihak, baik dari pemerintah pusat daerah maupun juga dari dunia usaha, penyelenggara maupun masyarakat dan para pelaku pariwisata ekonomi kreatif dan media yang telah mendukung, karena World Superbike ini adalah bagaimana Mandalika sebagai destinasi super prioritas dan tentunya Lombok NTB sebagai kawasan strategis pariwisata nasional yang menjadi kebanggaan kita ini bisa membangkitkan kembali ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Di tengah-tengah World Superbike ini tentunya kita mendapatkan laporan tingkat hunian hotel di Lombok mencapai angka maksimal 100% dan juga limpahannya kepada homestay dan juga desa-desa wisata yang ada di sekitar Lombok Tengah dan wilayah sirkuit Mandalika. Dan ini menjadi catatan kita sendiri karena kami baru saja menyelesaikan studi bersama Indef tentang kebijakan 5 destinasi super prioritas yang ternyata sebuah pendekatan pembangunan yang berfokus kepada 5 destinasi super prioritas ini bisa berdampak kepada peningkatan ekonomi setempat. Kita harapkan ini akan menjadi momentum kebangkitan kita khususnya di bidang ekonomi, dan yang menjadi sangat berharga adalah persiapan untuk MotoGP tahun depan. Karena MotoGP awal tahun depan ini cakupannya berlipat-lipat
ganda lebih besar dibanding World Superbike. Data yang kami terima bahwa MotoGP ini bisa dilihat oleh sekitar 600 juta masyarakat dunia penggemar MotoGP pada setiap gelarannya. Dan tentunya jika kita kemas dengan penuh kehati-hatian dan strategis dalam protokol kesehatan, masyarakat yang ada di wilayah sirkuit Mandalika Lombok maupun di seluruh wilayah Indonesia ini akan mendapatkan manfaatnya dan terbuka lapangan kerja seluas-luas. Baik, apa Pak reaksi dari dunia internasional ketika kemarin melihat World Superbike ini edisi pamungkas berhasil dilaksanakan di sirkuit Mandalika? Ya, tanggapannya tentunya mayoritas positif dan ini tentunya menjadi satu kebahagiaan bagi kami dan juga menjadi penyemangat di tengah-tengah pandemi dan tantangan ekonomi, kita bisa menggelar satu ajang race kelas dunia. Dan tentunya dari jumlah kunjungan yang dicatat, kami melihat minat yang sangat besar. Wisatawan Nusantara, terutama para penggemar touring, saya mencatat ada beberapa klub motor besar yang datang maupun touring dari beberapa komunitas yang sengaja dengan berkumpul bersama, mereka touring dari Sumatera, Jawa, Bali sampai ke Mandalika, dan ini merupakan menjadi juga penopang dari usaha-usaha kecil menengah di kawasan Mandalika, dan kita harapkan masyarakat sekitar souvenirnya laku terjual, produk-produk fashionnya juga laku, kuliner ayam taliwang maupun kangkung plecing juga menjadi kegemaran, dan saya melihat memantau di kegembiraan di lini masa maupun berita-berita baik internasional maupun nasional atas suksesnya gelaran World Superbike di tengah pandemi. Dan kalau kita lihat kan pelaku parekraf ini sudah tertekan selama 1,5 tahun di Lombok, terutama yang penyedia akomodasi maupun transportasi dan juga layanan-layanan pariwisata ekonomi kreatif lainnya. Penyelenggaraan World Superbike ini menunjukkan bahwa suatu event bisa meningkatkan okupansi penginapan dan juga penyedia transportasi, banyak mobil-mobilnya yang tersewa dan rekan-rekan yang bekerja di hotel, supplier bahan makanan di hotel, penyedia produk ekonomi kreatif, dan warga masyarakat yang menyediakan homestay juga menyampaikan ada limpahan dari kunjungan, dan para tour guide yang selama ini ya quote unquote puasa, kali ini saya sangat berterima kasih kepada seluruh pihak, Pak Gubernur, TNI Polri, dan lintas kementerian lembaga dunia usaha yang juga bisa memandu gelaran ini sehingga tim pembalap dan para peserta termasuk juga para penonton secara mayoritas puas terhadap penyelenggaraan World Superbike di Bumi Mandalika. Baik, satu event kemarin yang kita tahu bersama yaitu World Superbike sudah memberikan dampak yang begitu besar. Tadi tingkat penerbangan itu juga meningkat, kemudian juga keterisian hotel dan sebagainya. Tapi juga Pak, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menghadirkan event yang berkesinambungan. Bagaimana ini juga membuat pendapatan masyarakat juga terus mengalir. Karena kalau Anda kata menunggu saja event yang besar mungkin baru yang akan datang nanti pada bulan Maret tahun depan Pak. Nah ini bagaimana Pak untuk bisa menyiasatinya? Sebetulnya kita butuh inovasi dan kerjasama dengan seluruh stakeholder. Baru saja World Superbike ini berlangsung, saya sudah dapat banyak permintaan dari komunitas penggemar motor maupun pariwisata berbasis olahraga seperti sepeda, lari. Mereka tertarik ingin menjajal trek Mandalika ini yang dikenal sebagai salah satu trek terindah di dunia.
trek tercepat yang memiliki pemandangan secara fantastis karena ada letaknya di pinggir laut yang memiliki pantai yang memanjakan mata kita, pasir putih dan laut berwarna turkoa. Nah, kerjasama yang terjalin ini antara seluruh pihak, kita harapkan juga bisa mengisi sirkuit Mandalika ini dengan event-event yang secara berkesinambungan, bukan hanya event otomotif yang bisa diselenggarakan dengan teman-teman ini dan juga teman-teman komunitas lainnya. Ada yang hanya ingin mencoba satu putaran, tapi ini juga mungkin bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi pengelola. Dan dalam upaya dan usaha untuk kita membangkitkan ekonomi dan sektor pariwisata ekonomi kreatif ini, Mandalika serasa bisa menjadi magnet. Dan upaya kami akan maksimal bekerja sama dengan pengelola sebagai tuan rumah. Kita siapkan agar nanti menjelang MotoGP momentum ini dan gaung ini semakin bisa bergema sehingga event-event besar yang lain juga akan datang. Saya melihat, mencatat ada keinginan untuk F1 pada satu saat dan ini perlu kita tentunya tampung, kita pelajari secara strategis dan hati-hati bagaimana dampaknya terhadap ekonomi kita dalam jangka panjang. Dan ini yang akan menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Baik, Pak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa menjelaskan mengenai hal ini kepada kami dan juga pada masyarakat. Terima kasih Pak, semoga segala program juga bisa terwujud nyata. Selamat malam Pak Sandiaga. Selamat malam, terima kasih Tiuan.